Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Widya Agustina. Saya merupakan guru agribisnis pengolahan hasil pertanian di SMK Negeri 5 Pangalengan. Saya juga merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melakukan uji kinerja pada materi pengolahan makanan herbal. Model pembelajaran yang digunakan yaitu STEAM PJBL yang dikombinasikan dengan model pembelajaran Flipped Classroom. Salah satu media pembelajaran yang digunakan yaitu Augmented Reality. Melalui Augmented Reality ini, peserta didik mampu merinci alur proses pengolahan makanan herbal. Kegiatan pertama yaitu asinkronus. Guru akan mengirimkan bahan ajar, LKPD, dan link Augmented Reality melalui WhatsApp group. Kegiatan asinkronus ini dilakukan sebelum pembelajaran tatap muka, di mana peserta didik mempelajari secara mandiri materi pengolahan makanan herbal. Kegiatan kedua yaitu sinkronus. Guru akan menguatkan pembelajaran pengolahan makanan herbal melalui sintaks STEM PJBL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik ya, sudah sarapan di rumah? Sudah siap belajar hari ini? Siap ya, kalian sudah sarapan di rumah. Nah, dalam kondisi pandemi saat ini kalian harus dibiasakan sarapan ya, karena untuk menjaga kekebalan tubuh kalian. Nah, kalian tadi sudah cuci tangan ya. Coba saya minta cek dulu di bangku kalian, di bawah kursinya ada sampah atau tidak? Tidak ya, kalau misalkan ada sampah silahkan buang dulu keluar. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Dipimpin doa dulu ya, Fauzan, silahkan. Sebelum kita mulai, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, menyanyikan dulu Indonesia Raya ya. Silahkan untuk berdiri semuanya. Terima kasih, saya absen dulu. Ingki, Rahma, Rima, Risma, Sophia. Hari Jumat saya sudah mengirimkan pretest, kemudian bahan ajar, LKPD, sama aplikasi Augmented Reality-nya melalui WhatsApp group ya. Sudah dibaca semuanya? Sudah dibaca. Baik, untuk hari ini kita akan belajar atau saya akan menguatkan materi tentang pengolahan makanan herbal ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Diharapkan kalian mampu mengidentifikasi karakteristik bahan produksi makanan herbal, menetapkan prinsip dasar pengolahan makanan herbal, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan makanan herbal, merinci alur proses pengolahan makanan herbal, memproduksi makanan herbal, menghitung formulasi dan mendesain label kemasan produk makanan herbal. Jadi ini adalah kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh kalian setelah mempelajari materi hari ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk saya akan menjelaskan dulu langkah pembelajaran. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dan menyusun
Projectnya itu kalian akan diminta untuk mengolah produk makanan herbal. Salah satunya adalah biskuit. Nah, sebelumnya kalian harus menuliskan dulu diagram alir, menggambarkan diagram alir, kemudian nanti menentukan alokasi waktunya dan mendesain label kemasan. Nah, nanti di akhir setelah kalian menyusun produk, menghasilkan suatu produk berupa biskuit bayam atau biskuit zat besi, kalian harus mempresentasikan hasilnya. Ya, hasilnya seperti apa nanti kita akan simpulkan sama-sama apakah produk yang kalian hasilkan itu memenuhi standar atau tidak. Paham sampai sini? Oke, kalau paham saya akan lanjutnya. Saya di sini punya gambar, ya. Yang pertama ada wortel. Coba, kira-kira menurut kalian karakteristik dari wortel itu apa? Mengandung beta karoten. Ini manfaat beta karoten itu manfaatnya untuk apa? Mencegah kanker, betul. Terus ada gambar kedua, kira-kira ini gambar apa? Bayam. Bayam punya kandungan apa? Untuk mencegah anemia. Capsaicin, betul. Jadi senyawa bioaktif dari cengkeh itu adalah capsaicin. Dia untuk apa kira-kira? Meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi kalau misalkan kita mengkonsumsi capsaicinnya terlalu banyak, kira-kira apa? Sakit perut. Sudah ada yang pernah makan banyak pedas-pedas dan sakit perut? Udah pernah? Pernah. Efeknya diare, ya, bisa diare. Nah, itu harus dijaga. Nah, di sini saya ada studi kasus dari Kompas. Ini tanggal 21 bulan Desember tahun 2020. Anemia defisiensi besi harus diwaspadai. Dan anemia ini ditandai dengan pusing, lemah, mual, mudah lelah, kemudian detak jantung juga berdebar. Nah, kemudian pada kasus yang parah, anemia defisiensi besi ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, kemudian berdasarkan data bahwa penderita anemia ini mencapai 51,7%. Dari 51,7% ini, 75,9%-nya dialami oleh remaja putra. Menurut kalian, kira-kira bagaimana penyebab anemia itu apa? Menstruasi, ya. Diet ketat. Ada yang diet di sini nggak? Nggak ada. Terus apa lagi? Kekurangan zat besi, betul. Jadi ada seseorang yang dia memang pola konsumsinya tidak dijaga atau tidak memakan bahan makanan yang memiliki sumber zat besi. Akhirnya dia mengalami ADB atau anemia defisiensi besi. Nah, di sini saya juga punya contoh gambar. Manakah makanan sumber zat besi? Ati, ini sumber zat besi atau bukan? Nah, ini merupakan sumber zat besi. Kalian suka makan ikan di rumah? Ada yang suka ati di rumah? Ati ayam? Suka, ya. Nah, kalau misalkan ada yang nggak suka ati ayam nih, bisa diganti pakai daging sapi, bisa diganti pakai ikan. Teh, terus kopi sumber zat besi atau bukan? Bukan. Ternyata ketika kita mengkonsumsi zat besi, itu ada faktor penghambatnya, yaitu tanin, fitat, atau oksalat. Salah satunya adalah tanin yang ada di teh. Nah, di sini kita akan diskusi kelompok. Kalian silahkan diskusikan dengan teman-teman kalian. Cari informasi tentang prinsip dasar makanan herbal. Kemudian analisis faktor yang mempengaruhi produk makanan herbal. Ya, jika sudah selesai, coba perhatikan lagi ke depan. Coba kelompok 1, kira-kira prinsip dasar pembuatan makanan herbal ada apa aja? Ya, betul. Faktor yang mempengaruhi pengolahan makanan herbal, kira-kira ada apa aja?
Bahan baku, terus apa lagi? Bobot dan takaran. Jadi kalau misalkan masaknya sudah benar, tapi bobot dan takarannya tidak sesuai, itu kira-kira akhir produknya bakal jadi atau enggak? Bisa jadi gagal atau kandungan di dalam bahan pangannya itu tidak sesuai yang kita harapkan. Kemudian, kalau misalkan nanti pada saat mengolah, ya, misalkan kalian akan menggorengnya itu terlalu lama, sehingga kandungan di dalamnya bisa rusak. Kalau misalkan rusak, kandungannya akan berkurang atau bertambah? Berkurang. Jadi walaupun kalian menggunakan teknik apapun dalam mengolah makanan herbal, yang perlu diperhatikannya adalah bisa airnya, bahan bakunya, atau cara pengolahannya dengan baik sehingga kandungannya bisa terjaga. Coba saya punya produk di sini. Yang pertama ada bolu kukus. Bolu kukus prinsipnya apa? Pencampuran. Permen jahe? Karamelisasi. Saya punya tugas proyek untuk kalian. Silahkan kalian arahkan kameranya ke smartbook di sini. Kalian amati proses pengolahan biskuit. Setelah kalian mengamati proses pengolahan biskuit, tuangkan hasil amatan kalian ke dalam. Kalian harus menghitung formulasi yang ada di LKPD kalian. Kalian harus mendesain label produk biskuit zat besinya. Pencampuran kedua. Pencampuran kedua masuknya apa? Nah, nanti setelah semuanya ini baru ditentukan alokasi waktunya gitu. Jika sudah, perhatikan lagi semuanya ke depan ya. Kalian sudah menggambar diagram alir prosesnya, sudah menentukan alokasi waktunya? Sudah ya. Jadi kalian untuk melaksanakan proyek itu, kalian hanya punya waktu 2 jam. Dari 2 jam tersebut, silahkan alokasikan waktu. Coba saya ingin tahu kelompok 3, alokasi waktu per langkahnya berapa menit? 15 menit, pencampuran 2, 15 menit, pencetakan 25 menit, pengolahan 25 menit, pengemasan 20 menit. Oke, nanti alokasi waktu yang sudah kalian tentukan, kalian harus melaksanakan proyek sesuai dengan rencana, ya. Nah, kemudian sudah menghitung formulasi bahannya?
Sudah. Jika sudah, coba kelompok 2 kira-kira berapa yang ditambahkan? 12,5 gram, Ya, rang butter 20 gram, ya, sosis chips 25 gram, ya. garam 2,5 gram, pengembang 2,5 gram. Kita merujuk ke satu jurnal. Jurnal tersebut sudah menginformasikan bahwa bayam yang ditambahkan dengan tomat itu 1:1. Nah, untuk mengetahui pengaruh selanjutnya dari cara pengolahan, yaitu kita akan melihat apakah lama pemanggangan tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik biskuit atau tidak. Buatlah desain label kemasan. Sudah buat semuanya? Sudah. Coba kelompok 1 informasikan kira-kira yang ada di label itu apa saja? Ya. Ya. Slogannya apa? Bisbato itu kira-kira apa? Biskuit, bayam, dan tomat. Oke, jika semuanya sudah selesai, saya punya 2 hadiah di sini. Jadi hanya ada 2 pertanyaan ya. Jelaskan karakteristik bahan wortel. Ya, Ariska. Berdiri. Karakteristik wortel mengandung beta-karoten yang bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker. Ya, betul. Kasih tepuk tangan untuk Ariska. Berapa Pak Ujan? 150 gram. Gampang ya soalnya? Gampang. Ya, silakan ambil. Kasih tepuk tangan buat Pak Ujan. Sekarang dicukupkan sekian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, cukup jelas ya semuanya. Berarti siap sekarang untuk melaksanakan proyek? Nah, jika siap, silakan tutup bukunya. Kita akan menuju ke RPS. Jangan lupa bawa alat pelindung diri dengan lengkap. Silakan gunakan nanti pada saat di sana. Nanti kita menuju proyek untuk mengolah makanan herbal. Salah satunya yaitu biskuit dan besi. Namun beberapa kelompoknya berbeda perlakuannya. Ya, saya sudah menuliskan di papan tulis dan juga sudah ada di LKPD Tangerang. Saya ingatkan kembali, kelompok 1 itu perlakuan bubur bayamnya di blender, bubur tomatnya dipotong, suhu api ovennya di angka 5, kemudian lama waktunya 30 menit. Nah, untuk kelompok 2, perlakuannya mirip dengan kelompok 1, hanya saja di lama waktunya 15 menit. Ya. Kelompok 4 ini sama dengan kelompok 3, yang membedakan itu di lama waktunya. Kalau kelompok 4 itu 15 menit, kelompok 3 itu 30 menit. Laksanakan sesuai dengan yang sudah kita sepakati saat di kelas ya. Kalian sudah menentukan alokasinya per langkah. Sebelum dimulai, saya akan cek dulu kuku kalian ya. Ya. Kuku kalian sudah bersih semuanya. Saya ingatkan, kalian harus senantiasa mengarahkan kaki. Oke, kalau udah silakan kursinya dikedepanin, kemudian mulai ke meja masing-masing.
kalian sudah menyelesaikan proyek kalian, sekarang kita akan mempresentasikan produk biskuit zat besi yang sudah kalian olah. Ya, silakan dimulai dari kelompok 1. Faktor yang mempengaruhi pengolahan itu yang pertama bahan baku. Jika bahan baku kurang salah satu, maka akan berdampak pada hasil. Untuk air sangat berpengaruh penting. Jika takaran terlalu banyak, maka tekstur adonan akan lembek. Untuk pembuatan takaran, berat bahan dan takaran sangat penting. Kalau misalnya takaran dari telur berlebihan itu tidak baik. Kemudian ini adalah label yang telah didesain sedemikian rupa. Kelompok 1 dilihat dari label biskuitnya bagus ya, sudah memenuhi semua informasi yang ada. Lihat ini kemasannya cukup rapi ya, kita lihat. Nah, ini bisa kita pasarkan ke skala kecil di lingkungan kita, di baik di sekolah maupun di rumah kalian. Kalau kalian mau menjualnya di supermarket, ini juga bisa memakai kemasan yang mini seperti ini. Karena sasaran kita adalah usia remaja yang kekurangan zat besi, dia bisa membeli produk biskuit zat besi ini dengan kemasan kecil ya. Oke, silakan dilanjut untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil itu ujian variasinya ataupun ada nilai bagus. Perlakuan A warna 3 ataupun suka. Perlakuan B warna 2 atau kurang suka. Untuk perlakuan C dari warna itu sangat suka. Tekstur dari perlakuan A suka, dari perlakuan B suka, dari perlakuan C sangat suka. Untuk aroma di perlakuan A itu suka. Kesimpulan, untuk pembuatan bread tidak hanya dengan bahan tepung saja, dengan bahan yang lainnya bisa ditambahkan dengan sayuran yang memiliki zat besi seperti bubur bayam dan bubur tomat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah hasil biskuit yang dari kelompok 2. Pengaruh terhadap produk hasil akhir itu salah satunya adalah suhu pemanggangan. Suhu pemanggangan ini, suhu lama pemanggangan akan mempengaruhi warna biskuit yang dihasilkan. Nah, warna biskuit yang dihasilkan dari suhu pemanggangan ini salah satunya karena adanya reaksi reaksi apa? Dibacanya reaksi Maillard ya. Rasanya pahit berarti itu masuk ke tanda kerusakan. Itu kelebihan lama pemanggangan atau suhu yang terlalu tinggi ya. Nah, ada juga tanda-tanda kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh pemanggangan atau suhu panas. Salah satunya adalah case hardening namanya. Apa itu case hardening? Case hardening itu dia matangnya di luar dan di dalam masih mentah. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan dilanjutkan kelompok 3. Saya akan mempresentasikan pengolahan produk makanan herbal. Penyebab warna kecoklatan biskuit setelah dipanggang adalah karena adanya reaksi Maillard, yaitu reaksi kecoklatan enzimatis yang terjadi karena adanya reaksi antara gula reduksi dengan gugus amin bebas dari asam amino atau protein. Kemudian tujuan penambahan bayam kepada biskuit yaitu sebagai sumber zat besi untuk membantu pembentukan sel darah merah. Ini hasil produk biskuit zat besi yang telah tadi kami lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu susu skim berfungsi meningkatkan nilai gizi dari produk biskuit. Susu dapat memberikan rasa, aroma, kenampakan produk akhir, mengatur kepadatan adonan, melarutkan dan menyebarkan adonan. Selanjutnya baking powder dalam pembuatan biskuit berfungsi dalam pembentukan volume, mengatur aroma, mengontrol penyebaran dan hasil produk menjadi ringan. Kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Saya lihat produk yang dihasilkannya juga semuanya baik, bagus, tapi dari keempat itu kita kan beda-beda ya perlakuannya. Coba kita simpulkan sama-sama saja. Kira-kira menurut kalian dari perlakuan bayam yang di blender dengan yang dipotong-potong itu kira-kira teksturnya bagus yang mana? Ke akhir produk biskuit itu Yang dipotong. menurut kalian gimana? Warnanya jadi lebih hijau. Ya hijau itu karena tadi ada kandungan apa klorofil dari bayam yang hijau itu. Tapi kalau misalkan yang dipotong-potong terlihatnya jadi ada serat-serat bayamnya ya, itu ciri khasnya. Dan lama waktu 15 menit kemudian perlakuan bayam dipotong kecil ya. Sebelum saya akhiri, kita akan simpulkan sama-sama dulu, kemudian kita akan proses. Coba ada yang mau menyimpulkan dulu? Silakan Fauzan. Untuk kesimpulannya ternyata tumbuhan herbal bukan hanya bisa dijadikan obat, Ya. ternyata bisa buat dijadikan makanan. Ya. Dan saya juga dapat memahami pengertian dari pengolahan produk makanan herbal. Ya. Kemudian dapat melihat karakteristik produk, memahami prinsip dasar, memahami cara mengolah bahan herbal menjadi biskuit. Kemudian memahami faktor yang mempengaruhi. Ya, terima kasih Fauzan. Yang saya harapkan itu kalian bisa mengaplikasikan materi makanan herbal di lingkungan kehidupan sehari-hari kalian ya. Kalian temukan di sekitar rumah kalian kira-kira komoditas yang berpotensi untuk dijadikan produk makanan herbal ataupun minuman apa. Nah, ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Cukup? Oke. Jika cukup, silakan buka HP-nya. Kita post-test dulu. Saya sudah mengirimkan link post-test di grup. Coba jawabnya mana enggak? Waktu post-test kalian sudah selesai. Nah, saya sudah melihat hasilnya di sini, sudah baik-baik, ada peningkatan dari pengisian pretest ya. Nanti kita akan ulas kembali di pertemuan selanjutnya. Jika saat ini tidak ada yang ditanyakan, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu pengolahan hasil perkebunan ya. Kita akan mengolah kopi, kemudian kita juga akan mengolah hasil teh dan coklat ya. Kita sebelum tutup kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen dan guru penguji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.